Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Saya menyapa Anda yang ada di Makassar, Manado, kemudian Balikpapan, Banjarmasin. Saya menyapa Anda yang ada di Palembang, Pekanbaru, Medan. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Kemudian saya juga yang menyapa Anda yang ada di Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, kemudian Serpong ya, dan daerah-daerah Jakarta sekitarnya. Saya juga beralih ke Anda yang ada di Semarang, di Solo, di Purwokerto, di Cirebon, di Bandung. Kemudian saya beralih ke Anda yang ada di Lampung, di Bali. Selamat pagi untuk Anda yang ada di Batam, di Pangkal Pinang, di Bangka Belitung. Kemudian saya beralih ke Padang, ke Aceh. Kemudian Anda yang ada di Palangkaraya, Samarinda, Gorontalo, Pontianak. Selamat pagi untuk Anda semuanya ya. Anda tengah menyimak Smart Happiness. Saya bersama-sama dengan Pak Arfan Pradiansyah. Kami membahas mengenai pertanyaan autokritik, refleksi, satir dan sebagainya ya. Anda ingin kaya atau sudah kaya? Macam-macam tadi jawabannya ya. Ada yang menjawab melalui Instagram, ada yang menjawab sudah, alhamdulillah sudah cukup, ada rumah, ada mobil, ada kebun ada tadi. Kebun, ya. Walaupun kita nggak dikasih tahu itu kebun apa. Kebun apa ya? Kebun toge, jangan-jangan ya. Oke, saya juga ingin menyapa Anda, nanti saya cicil-cicil ya untuk membacakannya ya. Saya menyapa Pak Arif Hidayat di BSD ya. Pak Arif. Terima kasih. Ini saya sudah kaya karena apa yang saya miliki saat ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup saya. Ya. Nah, itu ya. Very Sudah good. cukup, Sudah Pak. cukup ya. Oke. Walaupun cukup setiap orang beda-beda ya. Beda-beda lagi ya. Oke, terus kemudian Al-Hadian di Palembang. Selamat pagi Pak Al-Hadian. Saya merasa sudah kaya sih Pak. Iya. Karena saya merasa sudah cukup puas dengan semua kebutuhan yang sudah bisa saya cukupi. Betul. Oke, Ya. jadi kebutuhan hidup sudah tercukupi, menurutnya sudah kaya. Sudah ya. kaya ya. Fokus dengan apa yang kita miliki, bukan fokus dengan apa yang belum kita miliki katanya. Betul. Oke, terima kasih Pak. Kemudian ini di Kutai Timur, Sangatta. Wah, kalau saya sih masih ingin kaya Pak. Oh, Makanya saya punya kebun kelapa sawit di sini. nah ya. Ini saya nambahin sedikit. Oh, nggak ada sebenarnya. Nggak ada. Kalau di Sangatta itu batu bara biasanya. Batu bara. Iya, saya sering tuh ke Sangatta itu. Ke Sangatta ya. Oh. Ibu Tini di Sleman, saya hidup tidak perlu kaya, yang penting kebutuhan saya tercukupi. Ah ya. Hey. Yang penting pas-pasan aja lah ya. Pas lah gitu ya. Pas butuh mobil ada. Gitu. Pas mobil rumah ada duitnya ya. Dari Pak Rido ya, saya gini, menurut pertanyaan yang diutarakan untuk ini, tentu saya memilih saya kaya, artinya sangat luas, bisa kaya ide, kaya ilmu pengetahuan dan juga wawasan dan lain sebagainya. Oke, baik. Sudah dapat gambarannya nih ya Pak Arfan, tapi tadi Pak Arfan mengatakan kita tidak mau berangkat dari titik tekan filsuf dan agama. Karena nanti kalau kita berangkat dari situ, pasti masing-masing kita punya perbedaan pandangan. Dan langsung ada self defense mechanism. Yang mengatakan, Bapak enak ngomong begitu, nah, gitu kan? Iya, karena Bapak udah kaya. Kita pakai sudut pandang. Kita pakai sudut pandang yang biasa ya. Kita bicara have saja. Jadi sekali lagi, apa itu kaya? Ini supaya sama ya. Apa itu kaya? Definisi kaya adalah having a great deal of money or asset. Punya sejumlah uang atau aset. Ada tangible, ada intangible. Itu Mbak. Ada tangible dan intangible. Ya. Nah, tadi Pak Arfan kan sudah mengatakan ya, pertanyaan yang mendasar sekali. Yang 10 tahun lalu Anda belum miliki itu apa sih yang sekarang udah? Ya, sekarang ada, ya. Itu seringkali kita lupa. Kenapa? Karena kita mikirin yang belum. Kita selalu melihat yang tidak ada. Benar nggak? Ketika kita pingin sesuatu, kita melihat yang tidak ada. Dan kita tidak melihat yang sudah ada. Yang ada. Orang yang tidak melihat, itu namanya apa? Buta dong. Enggak ya? Kafir. Oh, kafir. Kafir itu dari kata cover. Cover? Yang artinya? Cover itu artinya apa? Tutup. Kalau bahasa Inggrisnya itu cover. Cover itu menutup. Cover. Menutup. Iya. Cover, menutup ya. Menutup ya. Orang yang berada dalam kondisi tertutup itu tidak melihat. Bayangkan, matahari hari ini bersinar cerah nggak? Cerah. Kita nggak tahu. Kalau kita ada di ruangan ini, karena ruangan ini tertutup, studio ini kan? Iya. Betul nggak? Kita nggak tahu karena tidak ada jendela di sini. Iya, tertutup gitu. Itu bahasa Inggrisnya cover, bahasa Arabnya kafir. Wah, berarti sering salah dong yang penggunaan kata-kata kafir itu. Nah, itu. Kafir terhadap apa? Tuhan sudah memberikan rahmat kepada kita, kita tidak melihat. Kenapa kita tidak melihat? Karena kita melihat yang nggak ada. Itulah yang namanya keinginan. Kita melihat yang tidak ada, kita lupa sama yang ada.
Padahal sesuatu itu ada. Sama saja dengan radio ini, misalnya. Kalau Anda tidak menyetel radio, Anda tidak akan mendengar talkshow kita, kan? Betul. Padahal talkshow ini ada nggak? Ada. Ada. Bukan berarti Anda tidak menyalakan radio terus Anda tidak Talkshow ini tidak ada. Talkshow ini tidak ada. Iya kan? Gitu kan? Talkshow ini ada. Betul. Anda yang tidak mendengar. Anda yang menutup Telinga. diri Anda, iya, dengan tidak menghidupkan radio. menghidupkan radio. Tidak menyalakan misalnya apa? Streaming, iya. Anda yang menutup diri, bukan talkshow-nya nggak ada. Bukan harinya sedang mendung, hari ini sedang cerah secerah-cerahnya. Anda yang menutup diri Anda, hordeng semua ditutup di kamar. Itu namanya kufur nikmat. Itu Mbak Ola. Oke. Ya. Kegambaran juga nih yang namanya kufur nikmat ya jadinya Itu orang yang tidak bersyukur. Iya. Jadi Tuhan udah kasih apa, kita boro-boro berterima kasih. Mengakui itu ada aja enggak? Iya ya. Mengakui bahwa saya sudah punya ini itu enggak. Malah kita minta sama Tuhan, ya Tuhan berikan aku ini itu. Bukannya nggak boleh, boleh. Tapi sebutkan dong. Jangan cuma minta, sebutkan yang kamu sudah dapat dari Tuhan itu apa. Sebutkan dong. Jangan cuma, ya Tuhan, aku rezekiku masih kurang ya Tuhan. Ya boleh, Tuhan kan maha kaya, mintalah apapun. Tapi kalau Anda meminta, Anda sebutkan juga dong apa yang sudah Anda dapat dari Tuhan. Iya. Kalau nggak menyebutkan, itu namanya kufur nikmat. Itu Mbak Ola. Oke, jadi selain meminta, coba didaftarkan yang 10 tahun, nggak usah sepanjang hidup lah nanti kan. Iya, 10 tahun yang lalu aja nggak ada. Ya, yang 10 tahun ini nggak ada aja. 10 tahun yang lalu nggak ada, sekarang ada, itu apa? Tulis. Nah, itu tadi baru yang pertama tuh, baru level 1. Level 1 nah, ya. Oke. Sekarang saya bawa ke level 2. Oke. Ya. Tuliskan apa yang kamu miliki yang tidak dapat dibeli dengan uang. Oke. Apa coba? Saya mulai dari Mbak Ola dulu. Apa yang Mbak Ola miliki yang nggak bisa dibeli dengan uang? Dan kalau ada orang yang melihat mungkin, oh, aku pingin tuh, berapapun akan aku beli tuh. Kalau si Ola jual, aku akan beli tuh. Gitu. Apa coba? Oke, yang saya punya, wow, ya oke deh ya, nggak bisa dibeli pakai uang Ya ya. nggak bisa dibeli pakai uang, itu adalah harta yang paling mahal. Jadi yang paling mahal di dunia adalah segala sesuatu yang tidak dapat dibeli dengan uang. Itu yang paling mahal. Kalau kita bisa beli pakai uang, itu berarti masih bisa dibeli. Ini sudah tidak bisa dibeli, padahal ada banyak sekali orang yang ingin membeli kalau dia bisa beli. Seorang suami misalnya, yang kehilangan istri yang dia kasihi, ya, dia akan beli apapun. Kalau jual 100 miliar, oh saya juga punya uang 100 miliar, saya akan beli. Uang saya triliunan. Mau dia beli. Mau dia, nggak ada artinya tuh, uang 100 miliar tuh nggak ada artinya kalau dia bisa mendapatkan itu. Nah sekarang pertanyaannya, apa sesuatu di dunia ini yang sudah kita miliki yang nggak bisa dibeli dengan uang? Cinta, ya. Oke. Suara. Nah, Suara ya. Suara itu mahal nggak? Mahal. Suara itu adalah aset apa? Intangible. Bisa nggak itu menghasilkan uang pada akhirnya? Bisa menghasilkan Bisa. uang. Ya, betul. Betul kan? Tapi nggak dijual di toko-toko ya. Nah, kalau ada, mau nggak beli misalnya suaranya siapa? Ya. Suaranya Raisa mau beli? Iya juga. Mau ya. kan? Mau nggak? Mau dong. Mau. Langsung beli nih iya, saya sama beli. Raisa biar suaranya mirip sama dia gitu Nah. ya. Bisa bikin album. Betul. Ya. Okay. Mau beli suaranya Isyana mau? Mau. Banyak orang yang mau gitu. Ya. Berarti itu apa? Sebuah kekayaan bukan itu? Kekayaan. Dan dia akan menghasilkan uang. Ujung kekayaan itu adalah uang. Itu Mbak Ola. Oke, jadi apa yang kita miliki gitu ya, anggap itu senjata yang diberikan kepada kita. Iya. Yang kalau kita jeli itu bisa kita pakai untuk menghasilkan uang. Betul. Okay. Ya. Nama baik? Ya. Iya kan? Betul. Nama baik itu, reputasi itu, Ya. bisa nggak itu dijual itu? Bisa menghasilkan uang, dimonetize. Iya. Jadi itu yang terjadi kalau misalkan kita ke bank ya. Kalau Iya. kita punya catatan yang buruk soal peminjaman, ya bank juga nggak mau minjemin kan? Betul. Itu nama baik gitu. Nama ya? baik, iya. Relationship misal contoh. Iya. Saya punya sampai hari ini ya, selama 16 tahun ILM ini, saya punya 400 klien yang sudah saya layani. 400 perusahaan. Perusahaannya menengah atas pula. Itu aset nggak itu?
Aset itu. Aset. Tinggal menunggu waktu untuk dimonetize, kan seperti itu. Ujungnya menghasilkan uang nggak itu? Menghasilkan uang. Menghasilkan uang. Tapi kalau kita nggak apa-apain, ya itu tinggal menjadi aset saja, aset tidur. Nah, kita perlu mengolah itu. Tapi yang ingin saya katakan adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang itu sangat mahal. Kesehatan misalnya. Iya, iya. Iya kan? Iya. Bayangkan orang yang tidak sehat ya, misalnya satu saraf saja diambil dari diri Anda deh misalnya ya. Gini, kan orang itu kalau habis kemoterapi ya, ini bagi orang yang pernah mengalami kanker ya. Ketika dia di kemoterapi, apa yang akan terjadi? Salah satunya Mbak Ola. Mati rasa gitu ya. Mati rasa, bener. Jadi lidahnya itu tidak bisa merasakan apapun. Yang terasa di lidah itu seringkali selain hambar, itu juga suka ada rasa logam gitu loh Mbak Ola. Ada rasa logam di lidah gitu. Jadi dia tidak bisa, jadi kan di lidah itu kan ada saraf yang untuk merasakan manis itu ada beda itu. Manis beda, asin beda, pahit beda, asam beda. Nah, bayangkan orang yang habis kemoterapi itu selama beberapa bulan dia nggak bisa merasakan apapun. Gimana itu? Itu baru satu saraf itu yang diambil, baru yang di lidah saja. Kalau dia boleh beli, dia akan beli itu. Banyak sekali orang yang mampu membeli. Iya. Itu yang terjadi kalau misalkan kita flu berat ya. Kalau flu berat kan dia rata-rata merasakan gitu ya, nggak enak mau makan, lidah pahit dan sebagainya. Betul. Itu kan baru, itu pahit masih bisa merasakan. Iya. Ini pahit pun udah nggak bisa. Pahit pun udah nggak. Sehingga akhirnya apa? Nafsu makan menurun. Nafsu makan menurun akhirnya apa? Berat badan menurun, timbul penyakit berikutnya. Kalau dia bisa beli, dia akan beli itu. Yang namanya kesehatan itu, sayangnya nggak bisa dibeli. Ada harganya nggak itu? Betul. Nggak ada harganya, jadi harganya sangat mahal sekali justru. Bisa ketahuan apa? Akhirnya harus berobat. Ya. Nah, berapa banyak uang yang harus dikeluarkan itu? Ya, belum tentu langsung bisa mengembalikan. Belum tentu langsung bisa mengembalikan. Coba itu. Iya. Ujungnya saya ingin mengatakan supaya masuk nih di kepala orang awam, ujungnya uang. Jadi saya tidak ingin bicara filsafat atau agama, tapi ini sesuatu yang Anda miliki, itu yang namanya kekayaan. Itu Mbak Ola. Smart Listener dan juga sahabat Sonora, kita jeda sebentar ya. Sudah sampai di level kedua. Silakan Anda masih boleh pergunakan WhatsApp kami untuk menjawab apakah Anda sudah kaya atau Anda ingin kaya. Kami jeda. Smart Listener dan sahabat Sonora, kami masih terhubung dengan Anda dalam Smart Happiness. Anda bisa menyaksikan kami melalui YouTube channel Smart FM, kemudian juga Instagram live @arfanpra. Ya, @arfanpradiansyah. @arfanpradiansyah, dan kemudian kami juga mengundang Anda untuk bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Sudah kaya karena sudah bisa bantu orang lain dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Ini pernyataan dari Pak Harmaji di Surabaya. Iya. Nah, level kedua tadi sudah dijelaskan, tapi saya ingin bertanya ke Pak Arfan ini yang gatel gitu loh. Karena ingin kaya itu nggak ada yang salah dong. Betul. Ya kan? Karena tadi Bapak mengatakan keinginan itu adalah cara yang diberikan Tuhan juga supaya kita bertumbuh. Betul. Iya. Nah, tetapi ini banyak kita lihat faktanya nih Pak Arfan, karena ingin kaya akhirnya menghalalkan banyak cara. Betul, iya. Ya, entah itu dengan merampok misalnya, begitu ya. Baik merampok dari cara yang paling kasar sampai cara yang paling halus, begitu. Itu kan cuma beda ininya aja, bajunya aja. Beda bajunya doang. Kerah putih gitu, atau kerah biru kan? Iya. Makanya tetap aja namanya merampok. Perampok, ya, gitu. Nah, apa yang terjadi gitu loh sampai kemudian orang tuh dia disetir oleh keinginannya kah gitu ya, atau disetir oleh kayanya kah gitu sampai kemudian dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik gitu. Ini orang yang gagal paham ya, karena dia gagal paham mengenai apa yang dia cari, jadi dia gagal. Dia gagal paham itu. Pertanyaannya gini, dia tuh sebetulnya ingin kaya atau ingin bahagia? Apa jawabannya? Dia ingin kaya atau ingin bahagia ya? Dengan merampok segala macam itu, dia sebenarnya dia ingin kaya atau ingin bahagia tuh dia? Dia ingin kaya sih. Bukan. Yang benar. Dia ingin bahagia. Dia kaya supaya apa? Bahagia. Iya. Betul. Artinya dia gagal paham gitu. Jadi ambil contoh, kita mau pergi ke Bandung. Ya, tujuan kita kemana? Ke Bandung. Ke Bandung. Terus kalau ada yang di jalan tol kemudian dia masuk ke rest area gitu. Terus dia stay di situ, tinggal di situ. Salah nggak itu? Berlama-lama di situ ya. Salah nggak dia? Salah, karena tujuannya ke Bandung. Nah, itu namanya orangnya gagal paham dan nggak punya tujuan. Tujuannya kan bahagia. Coba ditanya, kenapa sih? Pingin kaya kenapa sih? Pengen bahagia. Iya.
Nah, tetapi kenapa akhirnya cuma sampai di rest area saja dia? Dia diam di situ udah. Akhirnya dia tidak akan sampai ke tujuannya kan? Itu jawaban saya, Bola. Oke. Justru karena dia gagal paham dengan apa yang dia inginkan sendiri. Iya, iya. Ini bahaya sekali gitu. Jadi intinya begini sih sebenarnya. Coba lakukan weekend ini ya, coba ya. Weekend ini kita tuh suka terlalu banyak berpikir, menganalisa, tapi kita lupa melihat gitu. Yang dibutuhkan tuh cuman untuk bisa bersyukur tuh cuma melihat dan memperhatikan. Lihat, perhatikan. Lihat yang ada, bukan lihat yang tidak ada. Dan sekali lagi, saya tidak bicara dalam kacamata filsafat atau agama, dalam kacamata motivator sukses saja. Oke. Uangnya apa gitu, ya, hasilnya apa, asetnya apa. Jadi mari kita tulis tuh apa yang saya miliki ya yang tidak bisa dibeli dengan uang ya, apa ya. Gitu. Misalnya gini, saya melihat ada orang yang kaya sekali gitu ya, kemana-mana bukan cuma naik mobil mewah, naik pesawat kemana-mana gitu, ya. Tapi dia tidak punya anak, tidak punya anak satupun. Nah dia misalnya dia menikah dengan seorang janda yang punya anak misalnya gitu, sehingga dia akhirnya merawat anak orang kan, tapi dia tidak punya anak satupun. Nah saya merasa saya lebih kaya daripada dia. Saya punya 3 anak, ya, saya punya 3 anak yang sehat, yang pintar, yang cerdas, yang oke gitu. Saya merasa lebih kaya gitu. Nah anak juga misalnya ada yang anaknya laki-laki semua gitu, atau perempuan semua. Saya merasa lebih kaya. Kenapa? Karena anak saya ada laki-laki, ada perempuan. Beda loh, punya anak laki-laki dan anak perempuan tuh beda sekali, Bola. Oh gitu ya? Beda sekali, jadi bukan sekedar punya anak gitu. Beda sekali dalam segala hal gitu. Gitu. Dan jadi saya merasa kaya, kenapa? Saya punya 3 anak, 1 perempuan, 2 laki-laki. Ya. Jadi saya bisa merasakan itu. Ayah sebagai untuk anak perempuan seperti apa, ayah untuk anak laki-laki seperti apa, dan itu tidak dimiliki oleh orang yang kaya kemana-mana naik pesawat ini. Nggak punya itu dia, berarti saya lebih kaya walaupun saya tidak punya pesawat pribadi. Ya. Karena pesawat itu bisa dicari. Ya, itu sebuah aset tangible saya, walaupun saya belum punya pesawat sekarang ini, tapi saya bisa punya pesawat. Tapi buat apa juga gitu, saya pikir kan gitu. Buat apa juga kan? Mahal biayanya juga kan gitu kan? Iya, mendingan naik yang komersil saja kan seperti itu. Nggak mikirin perawatan ya? Betul. Nah, contoh lain nih. Ini saya sudah menuliskan nih. Apa sih yang saya miliki hari ini yang tidak bisa dibeli dengan uang? Orang tua. Bayangkan ya. Saya masih punya orang tua, bapak dan ibu, umurnya sudah 81. Coba bayangkan. Masih hidup dua-duanya, 81 tahun. Mertua saya dua-duanya juga masih hidup. Jadi orang tua saya 4. Masih hidup 4-4-nya. Sudah seumur seperti saya. Coba bayangkan. Iya kan? Bukankah itu sebuah harta yang luar biasa itu? Aset yang luar biasa itu? Ya, benar nggak, Mbak Ora? Apakah mereka ujungnya bisa kita maksimalkan untuk menghasilkan uang? Ya, menghasilkan apa? Misalnya gini. Kalau saya punya masalah apapun, betul. Saya bisa minta advice. Bener nggak? Advice itu mahal nggak? Mahal. Iya. Advice dalam bentuk apa? Pengalaman hidup. Ya, saya kan nggak harus pergi ke psikolog atau konsultan kan. Cukup datang ke ibu saya, ke bapak saya, ke mertua saya, kan cukup. Ada banyak nasihat-nasihat mengenai hidup yang luar biasa mahal, yang applicable dengan kondisi saya. Karena kalau saya pergi ke konsultan, belum tentu itu applicable dengan kondisi saya. Nah, mereka ini tahu persis kondisi saya kayak apa. Saya nggak harus bayar apapun, kan? Betul. Iya. Bayangkan. Jarang loh orang yang punya orang tua 2, mertua 2, 4-4-nya masih hidup ketika kita sudah dan sudah berusia 80-an. Jarang loh. Iya kan? Mbak Ola saja, Bapak sudah meninggal ya? Betul. Iya. Jarang ada orang yang dalam usia seperti saya, itu masih 4-4-nya itu masih ada gitu, masih hidup gitu. Jarang gitu. Dan itu luar biasa, ketika kita ingat itu langsung meleleh air mata gitu ya. Sesuatu yang kita miliki nggak bisa dibeli dengan uang. Nggak bisa, Mbak Ola. Oke. Kita beranjak ke level yang ketiga, masih adakah levelannya? 2 itu aja cukup. Oke. terlalu banyak malah nanti. Kalau terlalu banyak iya, 2 itu aja kalau Anda tulis. Ya, manfaatkan weekend ini untuk menulis apa yang 10 tahun lalu tidak ada dan sekarang ada, itu 1. Yang kedua, apa yang Anda miliki hari ini yang nggak bisa dibeli dengan uang. Tadi seperti itu Bapak sampaikan, yang paling mahal itu. Diambil contoh adalah memiliki anak, ya, bahkan lengkap, anak laki-laki dengan perempuan, iya. Ya. Kemudian orang tua. Iya. Oke, berarti kalau semua itu kita menganggap bahwa kita tidak menganggap bahwa itu milik kita, kekayaan kita, berarti kita orang yang kafir. Apa tadi Bapak bilang? Kufur nikmat. Kufur nikmat. Iya. Itu kufur nikmat itu. Kufur nikmat itu
Intinya apa sih? Kufur tuh cover, tertutup. Tertutup ya. apa? Tidak melihat. Tidak melihat itu bukan sesuatu itu tidak ada. Andanya yang tidak melihat, sesuatu itu ada. Jadi itu yang tadi ditekankan oleh Pak Arfan ya. Dan- Weekend ini duduk santai, melihat dan memperhatikan. Dan kenapa kita tidak melihat? Karena kita mencari yang nggak ada. Pikiran kita difokuskan untuk mencari yang nggak ada. Kita lupa sama yang ada. Oke, kalau Dan kita gitu- merasa jadi orang paling malang di dunia. Itu Mbak Ola. Oke. Kalau gitu Anda sudah mulai bisa menjawab ini ya. Iya. pertanyaannya ya. Anda ingin kaya atau sudah kaya Nah, nih? Mbak Ola jawabannya apa? Sudah kaya. Tapi dengan pemahaman yang Iya. pemahaman yang berbeda ya. Dengan pemahaman yang Iya. berbeda, tetap sudah kaya. Iya. Oke. Nah, bagaimana dengan smart listener, Pak Arfan, supaya pertanyaan yang sangat dalam dan mendasar ini di weekend ini bisa membuat kita menjadi seorang yang baru ya, Iya. dan bisa tetap konsisten. Apa kuncinya? Kuncinya adalah itu, melihat dan memperhatikan. Ya, kalau kita nggak mau melihat, Tuhan memberikan kita mata itu untuk melihat. Bahkan Tuhan memberikan kita mata hati juga untuk melihat gitu. Kita seringkali itu tidak melihat ketika kita mengatakan nggak ada. Lihat dong, buka mata kita, lihat apa yang ada di sekitar kita yang dulu tidak pernah kita miliki. Dulu hanya ada dalam angan-angan kita, bahwa dulu cuma di angan-angan aja. Saya punya mobil, saya punya rumah, itu cuma di angan-angan aja, nggak pernah ada itu. Sekarang kok ada itu? Dari mana itu datangnya gitu? Dan ketika kita merasakan itu akan muncul rasa syukur yang begitu dalam gitu. Dan itu akan menghasilkan energi untuk nanti mencari apa yang belum kita miliki. Silakan cari. Iya. Tapi kita sudah punya modal awal yang luar biasa besar gitu, Mbak. Iya. Itu yang seringkali kita lupakan itu, Mbak. Oke. Smart listener dan juga sahabat Sonora, kita harus akhiri perbincangannya. Siaran ulangnya bisa Anda simak di hari Minggu jam 7 Malam, ya. ya. Terima kasih buat Anda yang sudah bergabung. Kita akan pilih 2 orang yang akan mendapatkan voucher dari Gramedia. Kita pilih ke Pak tadi di Palembang ya, ada Pak Alhadian ya, dan kemudian juga kita pilih ada sebentar kita pilih Pak Harmaji di Surabaya. Iya. Oke. Terima kasih, nanti kita akan follow up lebih lanjut ya Bapak ya. Kami pamit, minggu depan kita jumpa kembali. Saya Lala Nurlinja. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy now.